belajar konsisten tiap-tiap gue kalau lagi ngegosok aja, karena kalau ngegosok itu adalah apa ya, kegiatan yang nggak bisa sembari apa ininya gitu. Jadi gue sembari live aja. Jadi karena kalau misalnya gue sembarinya itu sembari salto nggak bisa. Oke, kemarin sembari joget, tapi gue pun gini ya mikir gitu ya, masih ada insecure gitu kalau misalnya gue sambil joget gitu, nggak kayak orang-orang yang pede. Kalau orang-orang yang pede mereka sambil joget guys, maksudnya mau dikata apa gitu ya, kalau nggak capek gimana mereka mungkin gak dirasa karena kegiatannya mungkin masih bisa di schedule karena nggak bentrok sama kerjaan rumah gitu kan ya, kalau usia segini terus kita apa namanya joget mulu ya, kadang-kadang rontok juga badan gue. Maksudnya ada keengganan gitu kalau terus menerus ada enaknya gitu dengar musik aja begitu, apalagi joget. Gue juga heran kemarin gue apa namanya ya sempet tuh semangat gitu ya belajar nyanyi di TikTok walaupun suara gue juga pas-pasan, tapi ternyata gue juga ada jenuhnya gitu. Pas lagi jenuh itu suara kita jadi aneh, suara kita tuh jadi kerasa vibes itu gak niat gitu. Jadi gue back to basic aja sambil ngobrol, sekalian gue manasin mulut gue karena kalau misalnya gue apa namanya ya males gitu, males-malesan belajar apa namanya ya, ngeprogresin gitu, ngeprogresin diri sendiri ya lewat apa lah gitu ya, walaupun cuman kita komunikasi gitu ya sendiri, barangkali nanti jadi ada faedahnya gitu, karena kan sulit ya belajar komunikasi sendiri tuh kayak orang apa kadang-kadang kita. Gue juga bukan yang suka banci video call soalnya, jadi salah satu struggle gue di komunikasi setidak-tidaknya jangan sampai kayak apa ya namanya dibudidayakan gitu, enggan gitu ya, keengganan kita buat belajar walaupun kita anak-anak, walaupun kita cuma di rumah aja kerjaannya. Alhamdulillah ya masih bisa silaturahim melihat orang-orang di apa namanya di live apa gitu. Sulitnya itu dari awal itu kan perkenalan, kita apa ya namanya mau dalam arti sering live masuk ke alam bawah sadar orang-orang bahwa kita itu ada gitu ya, eksis, ada nih yang gue ini yang Mama Rijeh nih sebetulnya gitu ya di dunia ini. Untuk bikin orang kenal begitu aja dulu kan susah, apalagi yang namanya tukang bikin konten kan bukan cuma gue, tukang bikin konten apalagi gue juga pendatang baru, followersnya dikit yang banyak, jadi harap maklum sudah kalau apa ya namanya ya orang juga siapa ini baru begitu ya, gue bodo amat lah, gue belajar pakai begitu. Ada benernya kata Om Deddy Kubusye, kalau kita mikirin kalau apa kata orang gitu ya, kapan kita majunya. Jadi kalau gue tuh menggosok tuh nggak pernah gue atu-atu, jadi baju gue barengin semua, kaos baru gue semprot, maksudnya tuh disemprot satu kaos gue semprot dulu lah ya, biar itu gampang ngemudahin gitu, ngemudahin kita buat apa namanya ya gosokannya tuh lancar gitu. Apa namanya ribet banget sih gue ngomong, jadi gampang gitu ya, kalau udah basah kan dia nurut gitu ya kayaknya. Nah ditumpuk kaos-kaos semua kaos-kaos semua, baru gosokan ini baru kita pakai gitu, digosok satu-satu. Gak tau kenapa ya, kalau orang-orang kan kebanyakan tuh kegiatan paling kurang disukai gosok tuh. Kalau buat gue sih, gue enak tuh kalau ngegosok, kenapa? Sepi kalau ngegosok tuh. Jadi gue agak sedikit mau duduk, diem, kadang-kadang bengong gitu, gue masih bisa gitu gosok sambil bengong. Maksudnya bengongnya bukan bengong yang diem di mana gitu sampai pongo apa, tapi bengongannya itu gue masih bisa traveling gitu, pikiran gue bukan traveling yang aneh-aneh. Apa aja gitu loh, maksudnya kayak kita lagi meditasi di kamar mandi. Ya banyak mikirin hal-hal yang apa ya namanya random gitu. Dan ngegosok itu paling enak gitu karena ya, kegiatannya itu stagnan. Walaupun kalau gua ada ART gue milih pakai ART aja sih. Tapi ya, kalau lagi nggak memungkinkan kita pakai ART, udah kita kerjain dah. Balik lagi ke setelan awal dulu. Serba dikerjain sendiri. Namanya hidup ya guys, kan siklus.
kadang ada apa namanya, kita di atas, kadang kita di bawah. Sebenarnya sih untuk jaga kita supaya tetap apa namanya ya, konstan gitu ya, di atas selalu, bisa-bisa aja sih gitu, bisa-bisa aja itu terjadi. Ada orang langgeng apa ya namanya, nyaman gitu, tapi itu pun mungkin boleh pegel dulu ya, dalam arti banyak hal yang dia puasain barangkali ya, puasa jalan-jalan, healing-healing, puasa kuliner yang apa namanya ya, pensi-pensi gitu, yang terlalu manjain dirinya gitu, dikontrol bagaimana gitu. Pokoknya mungkin hidupnya tuh penuh dengan apa ya, penuh dengan aturan-aturan, kedisiplinan-kedisiplinan, yang dia tuh nggak pernah nabrak-nabrak gitu, selalu selalu ditaati gitu ya. Biasanya suka suka pada pinter tuh orang-orang kayak gitu, emang manage keuangan. Soalnya dia dia bisa kayak apa, mengendalikan keinginan gitu ya, lebih 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 paham lah gitu cara dia untuk menutupi kebutuhannya tanpa apa ya namanya, diada-adain gitu. Kadang kalau kita kan naik naik pemasukan, tapi naik juga gitu level level kemauannya gitu ya, diada-adain lah gitu. Tadinya misalnya kita punya sesuatu, kelasnya kelas biasa aja, jadi nyari kelas yang lebih sampai ya sesuai dengan budget gitu. Bagus sih kalau misalnya memang itu bertahan terus, tapi kadang-kadang itu yang susah gitu, karena kebiasaan apa yang namanya, habit-habit yang udah nyaman, udah dikasihnya enak terus diturunin gitu, agak berat, kena mental sedikit. Gue ngerasain walaupun gak segimana parah gitu, tadinya begini jadi begono, walaupun di awalnya juga ya emang kita dari nol hidupnya, tapi emang gak gampang gitu loh, nggak gampang apa ya namanya ya. Iya makanya kalau kalau yang bagus itu kalau misalnya ya nggak usah diada-adain gitu, kalau lagi misalnya lagi dikasih ke lapangan ya udah gitu, tetap aja gitu di mode yang awal, yang ya udah sederhana aja, biasa-biasa aja, nggak usah serba di ada-adain gitu kalau misalnya nggak butuh-butuh amat. Ya diet kemauan yang nggak jelas, apalagi kalau misalnya lagi seret, kemauan banyak, rempong. Kemauannya banyak, malah stres, budgetnya kagak ada, malah stres dari bandingin hidup kita sama hidup orang. Karena mungkin hidup orang misalnya kelihatan ya, namanya juga ya, kalau di media sosial mah masa yang diliatin yang nggak baik-baiknya gitu ya, pasti dia juga pengen validasi kan. Nggak jelek kayak begitu ya, wajar gitu, manusiawi. Cuman yang menjadi kadang struggle-nya itu kalau misalnya kita anggap kebahagiaan orang itu hal yang nyakitin gitu loh, nyakitin perasaan kita. Apalagi misalnya orangnya tuh dari dulu tuh merasa kita tuh bersaing tuh, misal ini bersaing sama dia gitu. Walaupun kadang-kadang nih kita nggak merasa bersaing sama dia, tapi kerasa itu orang ngerasa bersaing terus gitu. Kan ada yang seperti itu. Wajar nggak sih kayak gitu? Merasa selalu bersaing, ada bagusnya, memotivasi diri. Tapi kalau misalnya itu jadi malah bikin kita bengek, itu udah nggak sehat. Udah nggak sehat, berarti ada yang salah. Ada yang salah kalau misalnya sampai jadi penyakit, sampai kita pusing kepala gitu. Tapi kalau buat memotivasi nggak apa-apa. Itu beralihnya jadi kayak nambah kekuatan kita gitu, nambah tekad kita, nambah apa ya namanya, obses kita jadi bagus gitu, aktif gitu. Tapi kalau malah ngedonin sih masih mendingan nggak puasa deh, nggak usah banyak mikirin hal-hal yang bikin kita apa ya namanya ya, mikirnya jadi capek gitu, capek aja. Dibikin itu aja apa sih namanya, apa ya namanya, masih mendingan ngurusin apa yang kita belum punya, dalam arti apa gitu ya, bukan bukan cuma benda kan, apa gitu ya, skill misalnya. Apa misalnya kalau misalnya cuma bisanya doa, ya mendingan tambahin doa gitu, biar ada kegiatan daripada mikirin apa ya, orang mulu gitu yang di luar diri kita. Kan belum tentu tuh kalau misalnya kita ada apa-apa dia mikirin kita juga, belum tentu dah. Sayang aja, buang-buang waktu, buang-buang apa ya, tenaga kan, mikir kan pakai tenaga, lumayan tuh energi gitu. Ini kadang-kadang misalnya kita jadi gak bersyukur gitu punya laki kalau udah punya penyakit kayak gitu, karena kita ngelihatnya wah si Ono enak hidupnya,
apa ya namanya, nyaman sama apa yang dia kelihatan punya gitu. Gue sih nggak fanatik orang punya, alhamdulillah gitu. Tapi kan gue suka ngedenger aja gitu keluhan orang-orang itu, yang maksudnya kelihatan lah, si Anu udah begini 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 keren. Kalau misalnya emang bilang keren, oke. Ini kalau udah jadi kayak pikiran gitu loh, ya orang yang punya kenapa kita yang mikirin. Suka sedih aja gitu loh. Terus misalnya laki kita lagi magut nih, lagi magut ya, keuangannya gimana gitu, karena ngelihat orang lain lebih kelihatan, wih gitu, jadi kan sakit hati sendiri, sakit hati dicari sendiri. Padahal orang itu juga belum tentu langsung di situ tuh ya titiknya, mungkin pernah juga bersusah-susah gitu, pernah juga sakit hati. Cuman kan beda ya kalau misalnya sakit hati gitu, oke, dibikin motivasi, alhamdulillah bisa maju hidup kita. Tapi kalau misalnya sakit hati cuma dibikin apa namanya ya, penyakit doang. Welcome gitu ya, kayak hidup kayak di neraka kalau semisal kayak begitu. Lihat orang punya salah, lihat orang gak punya bawaannya. Emang ada yang bersyukur sih, emang sih. Lihat orang di bawah katanya, lihat orang di bawah nanti biar bersyukur, bagus. Tapi bukan nyukurin dong. Kadang-kadang kan konsep bersyukur sama nyukurin jadinya beda gitu. Kalau nyukurin kesannya apa ya? Rasain gitu. Tapi kalau misalnya bersyukur, ya karena kita, jadinya kurang gimana ya etikanya ya. Bersyukur ngeliat orang sulit, etikanya kadang-kadang gimana ya? Gue juga rada bingung gitu. Ya kalau bersyukurnya karena, oh iya alhamdulillah gue masih dilindungi, gue gak kelaparan, alhamdulillah gitu. Ternyata masih ada yang lebih namanya payah dari gue gitu. Ya gak apa-apa gitu. Kalau misalnya itu jadi rasa syukur. Tapi kalau malah nyukurin itu kagak boleh. Malah etikanya gimana ya, ahlak kita tuh kayaknya hati kita kotor gitu. Ngeliat orang jatuh kita syukurin. Kan beda banget konteksnya. Ya emang sih serba salah ya kalau misalnya dikit-dikit mah lihat orang mulu mah, emang ngelihat yang kayak sakit hati ketika kita masih dalam keadaan payah gitu. Tapi apa namanya ya itu balik lagi sih, hati, urusan hati, makanya hati jangan kotor, pikiran. Jadi lihat segala sesuatu tuh udah lah gitu ya, apa namanya, udah sportif aja lah gitu mikirnya. Nggak usah kemani-mani gitu jurusannya. Kadang-kadang kan buat menghibur diri orang misalnya punya sesuatu kan itu boleh ngeredit, wah itu menghibur diri ceritanya. Tapi kok larinya jadinya kayak etikanya juga kurang bagus sih. Emang cerita mah enak gitu jadi menghibur diri gitu ya, nggak selalu juga orang berkes. Tapi jadi apa ya, etikanya secara hati dan pikiran juga kurang gimana gitu. Di situ aja ternyata masih banyak banget gitu ya PR hidup kita gitu ya. Makanya ada baik sih emang apa ya namanya, pakai jurus kacamata kuda, nggak usah lihat kanan kiri. Itu cuma buat alarm aja gitu, kalau kita ngeliat kanan kiri itu buat alarm doang supaya kita mawas, udah. Karena kalau misalnya kita pun sampai nggak ada kemauan sama sekali juga bahaya, nanti kita juga kurang motivasi hidupnya ya. Jadi nggak ada minat ini, nggak ada minat itu juga gimana ya gitu. Serba salah kan. Harus jago goceknya. Hidup itu harus jago goceknya. Biar nggak jatuh. Maksudnya kalaupun jatuh ya wajar ya, tapi nggak terlalu gimana gitu sampai cedera. Dan biasanya yang udah bisa ngomong kayak gini karena dulunya juga gagal. Bukan dulunya bukan dulunya adalah orang bijak. Orang bijak itu dibentuk dari orang-orang yang dulunya juga pernah jatuh. Yang sering jatuh gitu ya. Ya itu misalnya ngelihat apa ya, peristiwa-peristiwa tidak nyaman. Ya mungkin dia misalnya tidak terlalu mengalami, keluarganya yang mengalami. Ya berarti kalau keluarganya yang mengalami berarti dirinya juga jadi ke bawah juga gitu. Ke bawah juga kegenyangannya. Ya di situ makanya apa ya namanya? Seni lah, hidup seni. Dibawa terlalu serius tegang. Terlalu cuek juga apa ya, kesannya terlalu skeptis gitu ya. Kayaknya terlalu nggak aware. Apa yang benar di hidup ini? Emang tidak ada manusia yang sempurna. Pasti ada kekurangannya. Itu namanya orang. Kan namanya juga orang.
ada peribahasa bukan malaikat. Malaikat juga masih punya kekurangannya, karena kan malaikat kan nggak dikasih kehendak, nggak dikasih apa rasa gitu, rasa kayak ya nafsu-nafsu itu kayak kehendak lah ya. Dia cuma ngikutin tugas apa yang udah ada, rule ikut laksanakan. Kalau manusia istimewa, dikasih kehendak, ya dikasih insting juga dia buat apa namanya ya, ngejaga itu misalnya ya, udah tahu nih ya ini lubang, udah tahu itu lubang, kenapa masih mau masuk? Oleh karena emang sih ya kadang-kadang nih ya mekanisme otak kita itu, kita tahu di depan lubang. Itu kenapa kadang-kadang kok seneng gitu ya masuk ke lubang yang sama. Karena gue pun bukan berarti kagak punya adiksi-adiksi tertentu yang kayak apa ya namanya, habit yang kurang bermanfaat. Ada aja, tapi nggak tahu kenapa, karena udah habit. Kalau misalnya kita kagak begitu, kayaknya bukan kita, kayaknya ada yang hilang, kayaknya ada yang salah dalam diri gue. Kalau misal ada sesuatu nih, ya contoh aja lah, kalau para pria itu misalnya dia tuh perokok misalnya ya, nah itu tiba-tiba dia tuh harus ngilangin rasa tidak ingin merokok, itu kan susah. Karena gue sendiri begitu. Dan itu udah kayak apa ya, otak tuh tahu gitu. Ini nggak kebiasaan lo kalau misalnya lo nggak pegang itu, misalnya rokok. Ini hanya perumpamaan TikTok ya, gitu. Udah tahu. Otak tuh sampai sakit nyuruh kita. Karena tiap hari bangun tidur misalnya ngopi kah, apa kah. Kalau misalnya sekalipun tidak disentuh itu kopi, otak tuh tahu gitu, tiba-tiba dia melintir, jadi sakit kepala. Karena apa? Gua biasanya menyentuh kopi atau meminum kopi, ditidakin pun ya, tubuhnya yang tidak paham misalnya ya, kehendak kita malah bereaksinya nyuruh ngopi tuh, malah kepala kita yang pusing gitu, padahal pengen berhenti ngopi. Karena misalnya ada kendala-kendala penyakit apa, dan itu namanya orang kalau udah seneng ya, udah berselera gitu, udah biasa tuh ya, udah ketemu enaknya sama si kopi itu, terus ngilangin selera nggak pengen ngopi susah. Tidak mudah, apalagi sudah melakukannya lebih dari 100 hari. Itu udah jadi bakal kayak apa ya, rutinan gitu ya. Beda dengan peribadatan ya. Peribadatan juga gitu sih. Kalau misalnya kita 100 hari biasa sholat kagak bolong-bolong, tiba-tiba ada kebolongan, ada kehampaan, tiba-tiba kita menyalahkan diri sendiri dan ayo gitu gini. Tapi gak tahu kenapa itu gak bikin kepala terlalu mumet. Maksudnya tuh mumetnya tuh cuma di jiwa gitu ya, di soal kayak ngerasa kosong, hampa, merasa bersalah, tapi gak sampai pusing kepala. Tapi kalau misalnya udah biasa ngopi, yang pada biasa megang rokok, itu lain lagi. Palanya itu tiba-tiba ada alarm, jadi inyut-inyutan. Gak tahu kenapa itu. Jadi sistemnya apa ya? Sistem otak kita, apa mekanisme tubuh kita itu ada seperti itunya. Jadi jangan dikira gampang gitu ya. Jadi apa? Belajar habit orang kaya. Kalau orang kaya misalnya ya, karena dia terbiasa tuh dari bawah tuh, misalnya dari perjuangan-perjuangan yang beda ya. Kalau orang kaya yang memang udah gampang aja gitu, karena dia punya privilege skill misalnya. Itu dia gampang aja kalau kan, itu pun boleh capek, itu boleh latihan. Enggak tiba-tiba manusia lahir pintar, udah sukses, tidak, dia melatih dulu dari kecil, dari kanak-kanak, biasanya dia disiplin apa. Walaupun gini, yang apa namanya ya, yang ada di sekolah tinggi-tinggi enggak semua juga ya, jadi orang sukses misalnya ya, patokannya sukses yang berkelimpahan gitu ya, enggak kan, misalnya bermewah-mewahan semuanya misalnya gitu. Tapi tetap aja itu kalau misalnya pun ya orangnya aku jadi susah ngomong ya. Misalnya orangnya tuh bukan orang cerdas emang. Kalau misalnya kurang cerdas ya, ada fixed mindset, ada grow mindset. Kalau dia masih merasa di luar juga gua di dunia sekolah, emang susah. Karena kompetisi di luar berbeda dengan kompetisi di sekolah. Ketawa lagi. Seperti itu. Jadi kalau misalnya apa namanya, orang sampai ada di titik yang udah enak nyaman hidupnya, itu boleh berpuasa dari keinginan. Lah kita pengen kaya, kerjaan healing, pengen kaya, tapi kita nanti misalnya habit ngerokok aja berapa bungkus,
tidak sesuai kemampuan. Itu mirip gue sih gitu ya saat ini. Itu memang rada sulit gitu. Jadi jangan ngiri ngeliat orang yang lebih ya. Itu karena dia juga boleh sulit gitu udah sampai ke situ. Kita ngiri aja. Ya kalaupun ya itu kan enak, bapaknya juga dulunya berjuang buat pengen biar keturunannya gak susah kayak dia begitu. Cuman memang yang sulit itu jaga harta bapak. Gimana caranya itu harta bapak tetap gitu ya bisa terkelola dengan baik. Ya gak semata-mata ya orang tua cari duit biar anaknya seneng, iya, tapi bukan berarti cuma ngabisin doang juga apa. Kita bisa lihat ya orang kayak begitu. Itu apa ya? Ada tuh pepatah bilang. Sebetulnya manusia itu kalau nggak ditekan, maksudnya nggak ada keterpaksaan, nggak ada kebutuhan. Apa begitu kali ya? Yang gue denger ya. Itu dia tuh kadang-kadang nggak ada motivasi itu sebenarnya males buat belajar, males mikir, males kerja, kayak begitu betul. Karena kecerdasannya tuh katanya malah yang nggak lebih cerdas daripada kejam sih ya katanya, yang nggak cerdas amat sama aja kayak monyet katanya. Apa ini ada duit goceng? Alhamdulillah. Mungkin nemu duit, gue kepikiran gue pengen nemu duit di kantung. Cuman gue sih nggak apa ya, kadang-kadang gue pengen mikirnya nominalnya harusnya besar, tapi mungkin kalau besar mah gampang ya diinget-inget. Duit besar itu hilang di mana, nyelip di mana sih gampang ya. Tapi kalau misalnya duit kecil mah mudah lah ya, kadang-kadang masih ada silap sedikit. Betul ya, ini duit ketuci kayaknya. Terima kasih masih mau ngeliatin jati dirinya, ini uang ini. Jadi gue udah sesantuy itu, tapi bukan berarti sesantuy itu saat ini. Gue santuy sesantuy-santuinya karena masih banyak juga hal yang gue mesti pelajari, hal yang gue mesti upgrade gitu. Karena lain musim tantangannya lain juga. Yang banyak orang kurang siap itu justru jujur ya pas 2020 itu pas ada virus itu. Karena kan tidak ada persiapan, semuanya tuh tiba-tiba kayak culture shock gitu, yang biasa emang kita bisa hilir mudik dulu ya. Sekenanya lagi itu ya saat itu maksudnya. Dirubah drastis. Di rumah aja. Bukannya malah jadi produktif juga, malah kadang-kadang lebih boros. Iya, tak kemana-mana. Tapi kan pikiran ini juga kebiasaan dikasih egonya tuh dikasih makan. Otomatis kan dia rekreasi tuh, pikiran tuh maunya carinya tuh yang nyaman-nyaman. Dia tahu otak itu kinerjanya pikiran kita kinerjanya kayak gitu. Ya itulah makanya yang pada biasa belanja juga ya cari alternatif supaya masih bisa belanja dari rumah. Itu ngerubah habitnya tuh sampai sekarang hampir gitu loh. Udah pada tahu nyaman nih bisa belanja dari rumah. Itu udah paham ke situ sampai situ. Itu mau dibalikin lagi otaknya supaya udah belanja lagi kayak dulu, ngemul jalan aja ke pasar, itu udah ogah tuh. Kalau udah tahu begitu udah ogah. Karena mungkin pertama waktu, kedua tenaga, emangnya nggak capek. Sekarang keluar mondar mandir. Belum kita tadinya mau beli sendal, misalnya sendal biasa aja nih, sendal rumahan sendal buat hari-hari. Jadi beli es kelapa, jadi beli boba gitu kan, jadi mahal tuh. Belum lagi kalau misalnya yang nggak pakai kendaraan sendiri, dia harus naik transportasi umum, kan jadi mahal. Belum kalau perempuan rempong ya, dia harus siapin dulu outfitnya. Jadi untuk satu buah barang, pengen beli sendal hari-hari, itu jadi boros waktu, boros tenaga, boros duit juga. Udah gitu dibilang boros duit juga, udah gitu kayak gak efisien aja gitu loh. Males panas-panasan. Belum lagi kalau perempuan kan beda sama cowok ya. Perempuan itu keluar yang udah biasa pakai make up,
Ya maksudnya kalau misalnya harus naik transportasi umum, dia tuh gak mungkin lah kagak nempel itu apa namanya, sunscreen atau apa namanya, make up lah yang basic itu gak mungkin lah, makan waktu makan biaya, gak efisien. Makanya sekarang udah pada belanja dari rumah. Nah, yang masih konvensional ini, yang kadang-kadang pelaku usaha konvensional itu yang kena imbasnya. Mungkin kalau misalnya udah pada melek apa ya namanya digital ya, apa sebelumnya memang dagangannya seperti itu. Bukan yang konvensional gitu, tapi yang online gitu ya. Itu adaptasinya lebih gampang gitu. Hanya saja persaingannya juga nggak mudah karena semua juga sudah melek kalau sekarang misalnya ya, hampir gitu. Tukang jualan tuh apa ini banting-banting harga, udah gitu saingannya tuh ketat, persaingannya otomatis kan. Ya dibilang saling menjatuhkan bukan sih, apa ya dibilangnya ya, ya emang ya gitu ya, kalau misalnya orang namanya kompetitor semua juga pengen nomor satu, nggak ada yang pengen apa yang namanya dikalahin lah ya. Udah di situ kan kerasa tuh ya, persaingan pasar juga kan. Lagi itu zaman banyak orang yang di PHK pula, jadi orang pada beralih nih ke wirausaha. Di wirausaha juga ternyata apa namanya yang senior juga puyeng, apalagi pemain baru. Yang senior aja banyak yang keder, yang gua nggak habis pikir udah susah duit kok pada seneng main judi. Udah susah duit dicari, kenapa harus dipakai judi? Dan rata-rata orang yang apa sih usaha-usaha kecil juga gitu yang apa ya gaji harian lepas gitu. Kenapa sih lu, ya Allah? Kenapa harus sih apa ya namanya punya kepercayaan kalau misalnya lu dengan berjudi misal ini TikTok ini kan cuma cerita kehidupan ya. Jangan itu ya, jangan baper TikTok. Kenapa percaya kalau itu bakal bikin lu tiba-tiba jadi kayak mendadak? Gak bakal lu kayak mendadak dari kayak begitu. Miskin mendadak iya gitu. Ya udah gara-gara keadaan lu kayak gitu. Ya tiba-tiba juga lu juga kenapa harus punya konsep pemikiran bahwa dengan seperti itu bakal jadi tiba-tiba kayak mendadak, bagaimana gitu ya pemikirannya. Kok bisa percaya gitu ya, uang lu dititipin sama mesin, sama roda sama sesuatu apa namanya mengundi nasib kalau dibilang ya, kagak boleh mengundi nasib karena itu kan apa namanya ya bener-bener gambling ya. Nggak jelas gitu loh, nggak jelas. Orang yang jualan aja yang udah pasti ada ruginya orang yang jualan. Nah bagaimana orang yang berjudi? Ya sudah pasti namanya itu nasibnya aja ditentukan dengan mesin, dan mesinnya yang bikin juga ya bandar. Bagaimana gitu ya? Ya jadi makin menipis aja gitu ya aliran-aliran dana gitu ya, aliran-aliran yang seharusnya muter di kita jadi entah lari kemana, lari ke cukong. Ini udah kayak permainan Squid Game. Bener-bener kayak masif gitu ya, masif. Kayak namanya itu, kalau ada peribahasa tuh. Apa sih? Yang suka pada ngomongin yang halu-halu itu, yang danggap halu-halu itu apa sih? Gue lupa banget ini. Konspirasi. Seperti konspirasi para udah apel gitu ya, udah ngeriset gitu kesannya gitu habit orang, dan orang ini kalau misalnya udah habitnya ini dia tuh terus bakal candu dan dia sulit lepas gitu. Kalaupun di terapi juga agak sulit juga misalnya karena penyakit itu sudah menjadi penyakit masyarakat dan habit masyarakat. Itu akhirnya bisa merubah tatanan otak manusia gitu. Aduh, hebat para cukung-cukung itu memang. Ada peribahasanya kalau misalnya ada orang pengen sukses, lu jangan mikirin orang lain deh, jangan mikirin orang, jangan punya hati nurani gitu ya misalnya. Ada benernya gitu. Itu kalau cukong punya hati nurani itu nggak bakalan dia bikin mesin-mesin kayak begitu. Orang banyak kena dampaknya, orang banyak yang frustasi gara-gara dia kalah ya, dia kolaps, dia apa namanya tergadaikan gitu ya, sampai tatanan hidupnya, duitnya, hartanya gitu. Itu gimana gitu ya, gimana cara dia ngerasa tidak empati gitu loh, nyusahin orang banyak gitu, gimana gitu kan. Itu perlu bener-bener orang yang memang
nggak punya perasaan sekalian gitu. Punya mekanisme otak seperti itu. Ya tapi sih gue bilang ya apa ya, gue nggak bilang itu berarti baik, itu berarti tidak. Kalau misalnya dibilang itu baik, ya memang itu baik buat dia. Cuman nggak baik buat orang lain, konsumennya misalnya. Tapi itu baik buat dia, gitu. Tapi dia mikirin dirinya, nggak salah juga gitu loh, mikirin dirinya. Ya emang usaha pengen untung, tapi nggak gitu-gitu banget maksudnya. Tapi gue optimis guys. Jadi maksudnya karena kan gak boleh ya kita mikir hal yang hanya yang jeleknya doang, hanya yang apa sih namanya, yang negatif, kan gak boleh hanya seperti itu. Pasti namanya sesuatu itu ada di mana titik lemahnya juga gitu, dan ada di mana titik yang sebetulnya kita bisa grow di situ gitu, asal tahu aja salahnya di masa-masa kayak begini. Kalau tahu salahnya, kalau peka ya. Kalau nggak peka ya nggak tahu juga gitu. Ya carilah kepekaan itu. Ya supaya adaptasinya juga mudah gitu. Ya sesuai zaman aja lah. Sesuai aja dengan apa ya, kerelevanan gitu ya, relevan gitu ya, harus relevan dengan saat ini gitu. Apa sih yang dibutuhin gitu. Apa yang mesti kita lakukan yang relevan saat ini. Bukan cuman kita apa ya, mengais-ngais masa lalu lebih baik, kenapa sekarang begini misalnya. Itu juga nggak ngerubah keadaan kan, malah apa ya namanya, terbuai sama masa lalu. Kalau udah terbuai sama masa lalu begitu, akhirnya kita berangan-angan, panjang angan ya, karena kan segalanya sudah berubah ya. Fisik kita aja bisa berubah dengan usia gitu. Nggak ada di dunia ini kayaknya yang nggak bakalan berubah, ya berubah terus gitu. Berarti apa, kita juga mesti berubah ternyata gitu, supaya ya relevan aja gitu sama saat ini. Jangan ngelihat ke belakang terus ya. Kalau ngelihat ke belakang malah lebih gak nyaman sih kadang-kadang. Enak ya merasa wah gue saat ini lebih terberkati gitu ya. Tapi kalau ngelihat ke belakangnya lebih manis zaman dulu, itu mulu gitu ya, yang apa ya namanya, yang di ais kagak move on, malah kita tenggelam di situ, susah berkembang kalau kayak gitu. Udahlah ikut aja, sekarang ombaknya lagi begini ya, sesuaikan gitu. Ombaknya lagi kayak begono, sesuaikan gitu aja sih, adaptasi aja ya. Kalau zaman dulu ombaknya kecil enak, sekarang ombaknya gede. Iya kan, itu dulu lagi ombak kecil, dan itu lagi ombak kecil, berarti bakal ada lagi ombak besar. Nah kalau sekarang lagi ombak besar, ya udah adaptasi aja bagaimana caranya menghadapi ombak besar. Gampang ya kalau ngomong mah, kayak apa ya namanya, kayak kesannya sesuatu itu sederhana gitu. Kalau dibacot udah guys, gue capek, gue bacot terus ya. Thank you